Oke, silahkan tata tertib. Nanti ulang lagi ya, Mama. Iya, oke. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Shalom semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang di PDKK Santo Andreas. Tadi kita sudah dengar ya, ada lagu untuk pembukaannya itu sangat bagus ya. Jadi ingat zaman sekolah. Dirgahayu juga untuk negara kita merdeka. Ya, semoga kemerdekaan kita yang udah 75 tahun itu juga memerdekakan kita semua dari keterikatan kita akan hal-hal yang kurang baik dan yang negatif yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Sekali lagi shalom teman-teman. Happy sekali bisa melihat wajahnya walaupun udah lama kita nggak ketemu ya. Tapi di setiap minggu di PDKK Santo Andreas setiap Selasa bisa kita bertatapan lewat gadget kita masing-masing.
juga kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Ya, saat ini kita semua percaya kita lebih dari 2 atau 3 orang ya. Di Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita karena kita berkumpul di dalam namanya. Amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan, ke dalam hadiratnya. Kita bawa semua yang kita miliki. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya penuh hadirat-Mu akan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Sekarang kami akan membuka persekutuan doa kami ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kami, Allah yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapa. Kau perkenankan kami anak-anak-Mu berkumpul
haus akan firman-Mu Bapa. Haus akan kebenaran kasih-Mu. Bapa, kami tahu kami ada di sini bukan suatu kebetulan. Kau yang menggerakkan hati kami semua Bapa, untuk berkumpul, bersekutu bersama dengan keluarga besar PDKK Santo Andreas. Berkatilah seluruh ruangan di rumah kami masing-masing. Kuduskanlah tempat kami untuk memuji dan menyembah-Mu ini, Bapa. Dan ampuni segala dosa kami, karena kami tahu segala dosa kami adalah menjadi penghalang sabda-Mu. Bapa, kami ingin memuji dan menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, Bapa. Kami harap Engkau mau menyendengkan telinga-Mu kepada puji-pujian kami, kepada penyembahan kami. Urapi juga hati kami masing-masing, dan segala peralatan yang kami gunakan, Bapak, karena kami butuh koneksi yang baik. Semuanya ini kami hantarkan ke dalam nama-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara, pada saat semua baik-baik saja, hidup kita tenang-tenang aman saja, tentu mudah sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi dapatkah kita bersyukur saat badai menerpa, saat kita sedang di lembah kekelaman? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semoga kita semua bisa mengucap syukur segala hal, baik suka maupun duka. Bapa, dengan lagu ini kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau bersyukur, Bapa. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermasmur bagi nama
semuanya ada di bawah nama-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita lakukan lagi pujian kepada Tuhan kita, karena kita mau minta sukacita dari surga sebagai kekuatan bagi kita. Karena Engkau juru selamatku, Tuhan. Yes. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami berjanji akan tak pernah meragukan kasih setiamu lagi, Tuhan. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Para wanita. Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Saat ini kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan kepada kami semua. Yesus, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. penghibur, Menara kekuatan
Sungguh besar nama-Mu Allah kami, Allah yang maha tinggi. Segala hormat dan pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah Pak Tony Chen. Sampaikanlah apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami lewat mulut, lidah, dan bibirnya. Uropedah dia dari ujung kepala hingga ujung kakinya Bapa. Sehingga apa yang terlontarkan oleh dia bukan berasal dari pikiran dan perkataannya, tapi berasal dari-Mu saja. Bapa, terima kasih Bapa atas lawatan-Mu yang begitu dahsyat kepada kami. Kami percaya hadirat-Mu telah menyembuhkan kami. Hadirat-Mu telah memulihkan kami. Hadirat-Mu telah memerdekakan kami dari belenggu-belenggu keterikatan yang negatif, Bapa. Kami telah menjadi manusia baru. Kami siap, Bapa, untuk mendengar sabda-Mu. Tanamkanlah semua sabda-Mu dalam hati kami, sehingga bisa bertumbuh berbuah banyak untuk orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Bro Tony Chen. Oke, terima kasih buat Sis Leoni dan Bro Haryanto yang sudah membawakan pujian penyembahan malam hari dengan sangat baik. Ya, terima kasih sebelumnya buat tim Persekutuan Doa Santo Andreas yang sudah boleh mengundang saya di acara Persekutuan Doa Online ya di Paroki Kedoya. Sebagian besar sudah banyak yang kenal ya. Terima kasih dan salam jumpa walaupun kita belum bisa berjumpa dalam kondisi seperti offline gitu ya, tapi kita percaya kita semua dalam kondisi yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Amin ya. Saya mau nyapa dulu juga koordinator Ci Esther, ada yang ada di sini. Shalom Ci. Termasuk juga saya terima kasih juga malam hari ini ada tamu kehormatan yang hadir, yaitu papi mami saya ikut bergabung di sini ya. Nanti kalau mau lihat ada Jenny Indawati, itu mami saya, di sebelahnya ada papi saya ikutan. Ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau ada papi mami begini biasa agak lebih grogi sih ya memang, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan mulai berbagi. Boleh minta tolong di spotlight ke saya aja. Saya akan share screen. Ya, saya akan share screen. Sebentar. Saya akan mulai berbagi mengenai tema ini adalah Dancing in the Storm ya. Udah bisa lihat semua ya? Kita mau belajar tema hari ini adalah Dancing in the Storm, yaitu bagaimana kita mau menari di tengah badai. Apa sih yang dimaksud untuk Dancing in the Storm? Teman-teman semua, pekerjaan saya sehari-hari atau sebelum pandemi ini adalah sebagai seorang trainer. Nah, salah satu topik yang menarik dan suka untuk saya bawakan adalah topik mengenai problem solving atau bagaimana memecahkan suatu masalah. Dancing in the Storm adalah sebuah frase yang mau mengatakan bagaimana kita mampu menari di tengah badai atau mampu menari di dalam badai kehidupan. Kenapa orang bisa menari dalam badai kehidupan? Banyak orang bilang mana mungkin kita bisa menari dalam badai kehidupan gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Sangat mungkin ketika kita mampu mengetahui dulu badai semacam apa yang sedang kita hadapi. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua khususnya di Paroki Kedoya ini untuk bagaimana kita semua mampu untuk melihat badai. Kita akan mampu
mendeteksi macam-macam badai seperti apa sih yang seringkali kita temui dalam hidup ini. Nah, sebelumnya kita mau melihat dulu bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini adalah salah satu badai, di mana badai ini adalah badai yang dialami oleh semua orang di dunia. Tidak ada yang terluputkan lewat badai ini. Tetapi ada istilah yang mengatakan we are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Mau mengatakan apa? Bahwa yes, kita berada di dalam badai yang sama, tapi mungkin kapal kita yang berbeda. Mungkin ada orang yang mengalami pandemi COVID-19 ini ya oke, ada guncangan tapi nggak terlalu terguncang karena kapalnya besar. Tapi mungkin ada beberapa orang yang berada dalam kapal yang kecil sehingga begitu kena badai pandemi langsung koyak seperti itu ya. Nah, siapapun Anda dan apapun badai yang saat ini Anda alami, kita mau sama-sama belajar malam hari ini bagaimana caranya kita mampu untuk dancing in the storm. Bagaimana kita mampu menari di tengah badai kehidupan. Tetapi sebelum itu, saya ingin berbagi kisah dulu. Ya, saya pernah berbicara dengan salah seorang nahkoda kapal. Kebetulan waktu itu saya pernah berada di satu kota namanya Kota Manado, Sulawesi Utara. Lalu di sana saya berbincang-bincang dengan seorang yang berprofesi sebagai nahkoda kapal. Dan ketika sedang berbincang-bincang seperti itu, pertanyaan saya satu begini, Pak, Bapak pernah nggak mengalami lagi di laut lalu mengalami badai? Dia katakan, oh sering Pak, sering banget. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang nahkoda kapal ketika menghadapi badai? Dia bilang, kita harus mampu untuk battling the storm. Ini adalah istilah yang saya dapatkan dari seorang nahkoda. Nahkoda itu mengatakan, kalau badai itu tiba-tiba datang di laut, nahkoda itu harus battling the storm. Maksudnya apa? Dihadapi badai itu. Jadi kalau ada gelombang tinggi, ya begitu gelombang tinggi, posisi kapal itu harus persis tegak lurus menghadapi badai. Sehingga kapal itu posisinya selalu turun naik. Karena kalau si kapal itu posisinya enggak menghadap langsung ke badai, dia dihantam badai dari sebelah kiri, habis sudah. Itu menurut seorang nahkoda yang berpengalaman. Nah, saya merenungkan pembicaraan singkat saya dengan seorang nahkoda kapal ini di dalam kehidupan saya sehari-hari. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini sebagai manusia itu cenderung kalau bisa jangan ada badai. Kalau bisa kalau ada badai kita menghindar ke laut yang tenang aja. Kalau bisa kalau ada masalah atau badai kehidupan itu jangan saya. Ya, biar perahu orang lain aja yang kena gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana kita semestinya itu justru kita tidak alergi dengan yang namanya badai. Lalu saya bertanya lagi kepada nahkoda kapal itu, Pak, kuncinya apa Pak? Supaya bisa lolos selamat dari badai. Kata kuncinya cuma satu, kata dia. Harus bisa mengatasi yang namanya ketakutan. Karena kalau sebagai seorang nahkoda kapal, ini kata-kata seorang nahkoda kapal itu ya, kalau saya tidak bisa mengatasi rasa takut di dalam diri saya 50% sudah tenggelam bersama dengan badai, dia bilang. Tapi kalau saya kalau saya sudah bisa mengatasi ketakutan dalam diri saya, 50% saya sudah memenangkan badai itu, dia bilang. 50% sisanya cuma tinggal skill, dia katakan. Jadi mau dikatakan seringkali ketika masalah dalam kehidupan datang, badai dalam hidup itu datang, rasa takut itu akan selalu muncul. Nah, ada satu singkatan yang sangat bagus. Rasa takut dalam bahasa Inggris itu adalah fear. Ya, fear. F-E-A-R. Fear, dibacanya fear. Fear itu ada dua singkatan. Saya mau tanya, Anda pilih yang mana? Apakah Anda mau fear yang forget everything and run? Ya, jadi ada fear itu ada dua ya, ada dua. Forget everything and run, nah ini ya. Fear. Forget everything and run, lupakan semuanya, lari aja kabur gitu ya. Atau yang kedua, fear yang kedua. Face everything and rise. Hadapi semuanya dan bangkit.
Tentu saja bagi kita adalah orang-orang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau face everything and rise. Sebab bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin ya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mampu untuk mengatasi rasa takut? Ya, kita harus mengenal dulu jenis-jenis badai itu. Nah, tetapi seringkali pertanyaannya adalah, apakah Allah mencobai kita dengan badai masalah? Apakah Allah mencobai kita dengan masalah? Seringkali dalam sesi-sesi konsultasi, ya, kalau lagi retret atau lagi rekoleksi, atau kalau sekarang pandemi banyak orang curhat lewat WA. Banyak orang mengatakan demikian. Kenapa ya? Kok cobaan Tuhan itu begitu berat ya? Pertanyaan saya, apakah Anda orang-orang beriman masih percaya bahwa cobaan itu datangnya dari Tuhan? Di bagian awal ini, segmen pertama ini saya cuma mengatakan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dulu di bagian awal, bahwa Allah tidak pernah mencobai kita anak-anaknya. Tetapi kenapa kok pencobaan, badai masalah Tuhan izinkan itu semua terjadi? Jawabannya ada dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa ternyata ada rencana Allah yang sangat indah di balik setiap persoalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah iman kita. Oleh sebab itu sangat disayangkan apabila ada orang, apabila masih ada pengikut Kristus yang masih dalam tanda kutip menyalahkan Tuhan atas segala peristiwa, atas segala persoalan yang dialami di dalam kehidupannya. Bahwa dengan sangat jelas di dalam firman ini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan Allah turut bekerja dalam sesuatu yang baik. No, tetapi dalam segala sesuatu, mau mengandung arti baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk, Allah turut bekerja. Amin. Katakan itu. Bahwa ternyata ketika kita diizinkan bangkrut, ketika kita diizinkan menderita sakit, penyakit, kita diizinkan untuk menemani saudara atau orang yang kita cintai yang sedang sakit, Allah turut bekerja. Yang ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Nah, inilah iman kita yang semestinya kita pegang terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu termasuk badai di dalam hidup kita ini sebagai sesuatu rencananya yang baik buat kita, saya ingin membawa kepada teman-teman semua untuk kita melihat 3 jenis badai, 3 jenis persoalan yang kita seringkali alami. Kenapa saya mau mengajak teman-teman membawa ke arah sana? Karena banyak orang yang selalu menyalahkan Tuhan atau memiliki mindset yang salah. Bentar-bentar dia mengatakan ini salib, ini salib. Belum tentu setiap problem, setiap masalah, setiap badai itu adalah salib. Tanpa kita sadari, kita sebagai orang karismatik, orang beriman gitu ya, ketika dapat masalah, ya mungkin ini salib saya, mungkin ini salib saya, mungkin ini salib saya. Saya katakan tidak semua problem atau badai itu adalah salib. Salib adalah hanya salah satu jenis badai yang mungkin kita alami. Dan saya mau bagikan pada teman-teman semua malam hari ini, ternyata ada 3
kategori badai. Supaya kita bisa dancing in the storm ya. 3 kategori badai. Kategori badai yang pertama adalah sanksi. Kebetulan tiga-tiganya berhuruf depannya S ya. Badai yang pertama adalah sanksi. Badai yang kedua adalah sandungan. Badai yang ketiga baru yang namanya salib. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, begitu dia dapat masalah, dia tidak semerta-merta menyalahkan orang lain, dia tidak semerta-merta menyalahkan Tuhan, tapi dia cek dulu, kenapa masalah ini bisa timbul. Nah ini saya mau membagikan pada teman-teman semua di Kedoya, problem solving versi Allah. Nah gitu ya, kalau dapat badai, ada masalah, cek dulu, ini kategorinya sanksi, sandungan, atau salib. Nah kita mau kupas satu persatu. Apa itu sanksi, apa itu sandungan, apa itu salib. Saya sudah mencatat di sini. Sanksi adalah masalah dalam hidup yang disebabkan oleh kesalahan sendiri akibat dari tidak mengikuti perintah Tuhan. Akar masalahnya biasanya dosa dan ketidaktaatan. Kita lihat kisah Yunus, ya nggak perlu dibuka, nanti Anda baca, ya. Bagaimana Yunus punya masalah. Dia mendapatkan masalah yang berujung dia 3 hari berada di dalam perut ikan. Karena lari dari tugas perutusan yang Tuhan berikan. Masih ingat ya cerita itu ya? Bagaimana Yunus, dia disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke tempat lain. Akhirnya terjadi badai dan Yunus harus dicemplungin ke laut dan ditelan dengan seekor ikan. Masalah yang dihadapi Yunus adalah masalah yang berkaitan dengan ketidaktaatan. Coba cek, kalau teman-teman semua malam hari ini hadir, punya banyak masalah, ada beberapa masalah, coba cek. Jangan-jangan 1 atau 2 masalah dari antara Anda semua yang Anda alami ini adalah karena Anda tidak taat, Anda dosa. Sebagai contoh, saya ingin berbagi ya. Saya punya seorang teman di mana dia ini waktu dia pacaran, dia masih single, belum menikah gitu ya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen punya pasangan hidup. Tapi kalau bisa yang seiman Tuhan, dan kalau bisa pasangan hidup ini disetujui oleh kedua orang tua. Ya, dari dua belah pihak. Nah, akhirnya ketemu dengan ini teman saya nih wanita ya. Akhirnya ketemu dengan seorang cowoknya yang dia pikir wah inilah jawaban dari doa saya gitu ya. Tetapi masalah mulai timbul. Kenapa? Karena begitu dia ketemu sama cowok ini ternyata kedua orang tuanya nggak setuju. Ya, dan kedua orang tuanya sangat dekat sekali dengan Tuhan, dia sangat sering suka berdoa dan segala macam. Akhirnya orang tuanya bilang, "Dek, udah deh kamu berdoa lagi deh. Mama kok rasanya nggak damai sejahtera ya sama pacar kamu yang ini." Tapi si cewek ini karena udah UP ya, UP itu usia panik ya, umur 30 lebih tapi belum nikah-nikah, jadi UP ya, usia panik, dia belum menikah-nikah, jadi akhirnya dia bilang, "Mama udahlah, sekarang udah bukan waktunya nyari yang terbaik, kita jalanin aja melangkah dengan iman." Jawabannya dengan sangat tegas. Ya, padahal dia berdoa sama Tuhan waktu itu kalau bisa yang disetujui sama kedua orang tuanya. Tapi dia malah melanggar. Dia tidak menghormati pendapat atau hikmat dari kedua orang tuanya, hanya memaksakan menikah dengan sang pujaan hati. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah suatu tragedi gitu ya. Si laki-laki ini selingkuh. Padahal baru menikah beberapa tahun, belum ada 5 tahun, dan dia ditinggal sama suaminya dan udah punya anak 1 masih kecil. Di saat seperti itu dia menangis. Di saat seperti itu dia mencari Tuhan dan dia mengatakan, "Kenapa begini Tuhan? Karena aku berdoa kepadamu. Betapa berat banget salibku Tuhan." Gitu ya. Dia berdoanya seperti itu. Nah, kebetulan bertemu dengan saya. Dia ceritalah masalahnya. Dan dia bercerita tentang doanya dan segala macam. Saya katakan kepada dia, "Kamu berdoa sama Tuhan. Kenapa? Saya kasih tahu ke kamu. Jawaban Tuhan simpel kok. Kenapa tidak?"
Bukankah kamu waktu itu berdoa untuk meminta pasangan hidup kalau bisa yang kalau kedua orang tuamu setuju? Bagaimana kamu tidak taat dan akhirnya kamu jatuh seperti ini? Dan kamu masih mengatakan bahwa itu salib. Saya nggak mengatakan, saya tidak menyalahkan si orang teman saya ini. Tapi yang saya mau luruskan adalah bagaimana persepsinya. Dia berpikir bahwa masalahnya itu dia ditinggal sama suaminya itu adalah salib. Padahal sebenarnya itu adalah karena dia tidak taat. Karena dia kurang discernment. Karena dia kurang untuk mendekat kepada Tuhan. Kurang bertanya kepada Tuhan. Atau ada lagi cerita. Seorang anak muda tiba-tiba harus diamputasi. Ini di Bandung kejadiannya. Harus diamputasi kakinya karena kecelakaan sepeda motor. Lalu karena dia seorang aktivis di karismatik gitu ya, kita semua datang mendoakan dan ada satu yang kalimat terucap dari mulutnya, semoga saya kuat menjalani salib yang Tuhan berikan. Saya langsung diem dulu sebentar, tapi ketika waktu berdua saya tegur dia, bro mohon maaf bro, gue mau nanya dulu. Kaki lu mesti diamputasi, lu tadi katakan ini salib. Sekarang gue mau nanya, lu sebenarnya diamputasi itu gara-gara apa? Ya sebenarnya gara-garanya kebut-kebutan. Saya bilang, kalau kamu kaki diamputasi karena kamu kebut-kebutan, kakimu patah, mohon maaf, itu bukan salib. Tapi itu adalah sanksi yang harus kamu tanggung karena kamu kebut-kebutan. Sama seperti kalau kamu sekarang kena TBC karena kamu merokok gitu kan. Nah berarti kan kamu harus menjalani sakit penyakit kamu ini bukan sebagai salib tapi sebagai sanksi. Karena kamu merokok. Akibatnya ya kamu tanggung. Nah teman-teman semua inilah yang pertama, badai yang pertama. Kalau Anda ada satu atau dua peristiwa atau badai yang berkaitan dengan sanksi ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama sadari. Sadari bahwa kita berdosa, lalu kita hadapi. Hadapi dalam arti segala konsekuensinya jalani. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kalau kita bertobat. Kalau kita kembali ke jalannya yang benar. Kalau kita kembali menyadari segala kesalahan kita. Hadapi. Jalani segala konsekuensinya lalu perbaiki. Lalu udah seperti itu yang harus kita lakukan apa? Pelajari. Jangan kita mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan kita seperti keledai yang harus jatuh di lubang yang sama. Dan harus seperti itu terus siklusnya. Inilah kalau kita mengalami masalah berkaitan dengan sanksi atas dosa atau ketidaktaatan kita. Firman Tuhan katakan, kalau memang ada masalah yang di bidang yang dikarenakan karena dosa dan ketidaktaatan, firman Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Filipi 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita kembali bertobat. Inilah dansa yang pertama, tarian dansa yang pertama apabila kita mengalami suatu masalah karena dosa atau ketidaktaatan. Yang kedua adalah yuk kita kembali taat. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi artinya kita minta sama Tuhan hati yang taat. Saya bukan tipe orang yang taat, bukan tipe orang yang mudah mematuhi aturan. Dari kecil, nanti silakan tanya sama mami saya ada di sini juga. Dari kecil ini saya adalah tipe anak yang pembangkang, troublemaker. Mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi ya Mi ya. Oke, saya dulu pembangkang, troublemaker, nggak suka namanya aturan. Tetapi ketika saya mengenal firman Tuhan, saya dihadapkan pada suatu kondisi saya harus taat. Bisa nggak? Ternyata susah. Saya baru bisa taat ketika
ketika saya meminta hati yang mau taat. Dan Roh Kudus akan memampukan kita, karena ketaatan adalah salah satunya kesetiaan itu ya. Itu adalah buah-buah roh. Dan ternyata saya mengalami satu hal, bahwa kalau kita mengatakan diri kita beriman, maka ciri orang beriman adalah dia taat. Karena taat atau setia, bahasa Inggrisnya adalah faithful. Terdiri dari dua kata, faith itu iman dan full itu kepenuhan. Orang yang kepenuhan iman pasti orang yang setia, pasti orang yang taat. Tunjukkan imanmu dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita taat hidup dalam pertobatan, saya yakin kita tidak akan pernah mengalami masalah yang karena sanksi itu, yang nomor pertama ya. Nah, berikutnya, yang kedua saya ingin membahas tentang sandungan. Sandungan itu adalah masalah yang kita alami dalam hidup yang bukan disebabkan oleh kesalahan kita. Faktor eksternal yang biasanya menjadi pemicu masalah, bencana alam, kesalahan atau kelalaian orang lain. Ya, ini firman Tuhannya dari Yohanes bab 5 ayat 2 sampai 9. Kita tidak cukup waktu untuk membahas hal ini, tapi ini mau menceritakan tentang bagaimana orang yang disembuhkan oleh Yesus di kolam Bethesda. Masih ingat ya cerita itu ya? Masalah sandungan ini salah satunya adalah COVID-19. COVID-19 ini kan kita punya masalah besar ya, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal segala macam. Karena apa? Bukan karena ulah kita. Karena memang ada bencana alam, ada wabah. Di mana wabah ini yang menyebabkan kita susah. Gitu ya. Ini adalah masalah sandungan. Contoh masalahnya beberapa tahun lalu ketika kami masih tinggal di Bandung, ada papi mami saya. Mami papi saya tiba-tiba harus kesusahan lagi gitu ya dalam hal ekonomi. Kenapa? Karena Tony Chen ini dulu pernah masuk ke dalam yang namanya judi bola gitu ya. Dulu pernah ikut judi bola yang harus membuat akhirnya keuangan rumah tangga kemarat-marit. Papi harus mengusahakan pinjam uang untuk menutup utang dari judi bola yang pernah dilakukan oleh seorang Tony Chen ini. Masalah yang dihadapi oleh papi mami saya waktu itu adalah masalah sandungan. Tersandung oleh saya, kelakuan saya. Ya, ini contoh masalah sandungan. Atau misalnya ada dulu juga pernah keluarga kami mengalami adik saya kecelakaan sehingga kakinya patah, tulangnya patah, harus dioperasi. Nah, itu masalah sandungan. Masalah yang dihadapi oleh papi mami. Tetapi bagi adik saya itu adalah sanksi. Karena dia mengalami itu karena ya dia tidak taat gitu loh ya. Dia naik motor dengan sembarangan gitu, tidak hati-hati. Itu sanksi. Tapi bagi papi mami saya itu adalah sandungan. Nah, teman-teman semua, bagaimana waktu itu Yesus pun ketika berjumpa dengan orang lumpuh di kolam Bethesda juga mengalami hal yang sama kan? Ya, orang lumpuh ini dia nggak pengen lumpuh, dia udah lumpuh sejak lahir gitu, 38 tahun kalau nggak salah lumpuhnya ya. Lalu udah gitu dia bukannya nggak pengen sembuh, tapi nggak ada orang yang nyemplungin dia ke kolam Bethesda ketika malaikat Tuhan turun gitu ya. Keburu orang lain dulu yang nyemplung gitu ya. Nah, seringkali terjadi ketika kita mengalami masalah sandungan ini adalah respon kita yang seringkali salah. Seringkali respon yang terjadi adalah kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, dan yang ketiga yang seringkali terjadi menyerah. Ini yang saya katakan kita udah lagi sedang tidak dancing in the storm lagi nih. Ya, oleh sebab itu kalau Anda mengalami masalah, termasuk kalau Anda termasuk salah satu korban dari COVID-19, baik itu yang terpapar maupun terkapar gitu ya, baik itu yang terkena dampak secara ekonomi, dampak secara kesehatan, dampak secara bisnis, stop menyalahkan keadaan, stop menyalahkan orang lain, dan jangan pernah menyerah. Karena ini memang betul, kita nggak bisa menyalahkan siapapun, kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Seluruh dunia kok mengalami gitu ya. Begitu juga kalau ada masalah yang berkaitan dengan anak kita. Contoh seperti papi mami saya ingat banget respon papi mami waktu mendengar kabar adik saya kecelakaan itu, dia nggak langsung marah.
Tapi dia langsung oke, ya sudah, ada di mana dia sekarang? Yuk kita datengin, kita langsung bawa ke rumah sakit. Kita lakukan yang terbaik. Papi mami nggak langsung menyalahkan kamu sih benar-benar anak-anak kurang ajar, kamu anak yang enggak. Ya, saya melihat ada satu figur papi mami saya yang cukup baik nih ya. Mereka nggak langsung menyalahkan, mereka juga nggak langsung menanyakan kondisi motor, nggak gitu ya. Tapi yang dia fokus adalah bagaimana anak saya bisa jalan lagi. Nah ini respon yang perlu kita lakukan. Nah, firman Tuhan mengatakan apa kalau kita mengalami kondisi seperti ini? Ya, firman Tuhan mengatakan adalah 3. Ya, jangan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu 1. Jadi kalau punya masalah yang disebabkan oleh orang lain, please ya, jangan tawar hati. Allah turut bekerja kok dalam segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus, masalahmu itu biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Kita punya pencobaan, kita mengalami suatu pencobaan karena Tuhan tahu takaran kekuatan kita. Oleh sebab itu jangan tawar hati. Tetapi yang ketiga yang kita harus pegang, kita harus meminta kepada Tuhan sang sumber kekuatan kita. Kita selalu mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Inilah janji Tuhan, inilah pengharapan, inilah sesuatu hal yang perlu kita pegang, perlu kita jalani dengan serius apabila masalah itu datang. Sehingga kalaupun ada masalah, tidak membuat muka kita menjadi bermuram durja gitu ya. Tidak membuat muka kita menjadi turun panjang-panjang kayak pepaya gitu, enggak ya. Tapi kita tetap bisa bersyukur dan kita bisa mengatakan, puji Tuhan. Amin. Inilah iman kita. Let we dance in the storm gitu ya. Nah lalu perlakuannya bagaimana kalau kita punya masalah sandungan ya? Sadari, oke, punya masalah, bisnis bangkrut atau bisnis susah, hadapi, oke. Kewajiban-kewajiban yang perlu kita bayar, itu kita bayar. Hadapi, syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengalami ini. Syukuri bahwa ternyata banyak orang-orang lain yang jauh lebih susah dari kita. Syukuri bahwa kita masih punya Allah. Dan mari kita jalani setiap masalah sandungan ini bersama dengan Tuhan. Jadi walaupun punya masalah, yang masalahnya bukan disebabkan oleh kita masih tetap bisa bilang Tuhan Yesus baik gitu ya. Jadi jangan cuma bisa bilang Tuhan Yesus baik kalau lagi gak ada masalah. Tapi justru kalau lagi banyak masalah, kita tetap bisa joget-joget ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan yang ketiga, saya akan bahas mengenai salib. Nah ini baru salib. Jangan kita berpikir segala masalah itu salib. Ternyata kita baru mengalami salib dalam hidup kita itu kategorinya adalah masalah yang timbul sebagai konsekuensi karena kita menjadi pengikut Kristus. Dan salib itu biasa dialami oleh orang-orang pilihannya. Dan yang ketiga, pasti Tuhan memiliki suatu maksud tertentu atau divine purpose. Ini salib. Anda baca dari kitab suci, dari awal sampai akhir, ya. Di situ ada banyak sekali kisah. Banyak orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami dalam hidupnya suatu salibnya masing-masing. Dan yang salib paling hebat itu dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kita baru bisa mengatakan masalah dalam hidup ini adalah salib kalau itu merupakan konsekuensi karena kita tetap menjadi pengikut Kristus, karena kita tetap memegang memegang firman Tuhan, memegang kebenaran. Saya ingin bersharing mengenai salib ini, ya.
Saya banyak sekali mengalami hal-hal dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan juga, ya. Masalah yang timbul karena saya tetap berpegang kepada janji Tuhan. Contoh, waktu saya sebelum menikah, saya pacaran dengan salah seorang perempuan tentu saja ya. Saya pacaran dengan salah seorang perempuan, gak jadi, bubar, putus. Gara-garanya apa? Gara-garanya tidak disetujui oleh papanya. Jadi calon mertuanya gak setuju sama saya. Ya. Salah satunya gak setujunya karena apa? Karena saya pelayanan. Jadi calon mertua saya waktu itu pengennya punya mantu itu jangan yang pelayanan lah, kalau bisa yang full time di bisnis gitu ya. Saya nggak bisa, saya mau pelayanan. Akhirnya karena saya tetap di jalur pelayanan, akhirnya saya dipaksa putus. Ya puji Tuhan, putus. Ya, itulah salib. Bagaimana saya waktu dua tahun lalu saya sempat dapat pekerjaan di Surabaya. Dan dari Surabaya itu saya izinkan di Surabaya cuma sangat singkat, nggak sampai 5 bulan gitu ya, 4 bulan udah balik lagi jadi orang Jakarta lagi gitu ya. Orang-orang pada bingung, lu katanya pindah Surabaya, mau jadi orang Surabaya, sekarang balik lagi gitu ya. Kenapa? Karena saya memegang firman Tuhan. Kalau saya waktu itu cuma mau ngejar uang dan kedudukan dan harta, mungkin hari ini saya nggak akan ada di sini. Saya nggak akan sedang berkhotbah di tengah saudara. Saya waktu itu tetap memegang teguh saya harus pelayanan, apapun yang terjadi. Walaupun saya bekerja, tapi saya tetap harus pelayanan. Apapun yang terjadi, saya pengen melayani Tuhan. Karena itulah panggilan yang Tuhan berikan ke dalam hidup saya. Tetapi justru karena saya mengambil jalur pelayanan, saya kehilangan pekerjaan saya di Surabaya. Salib. Enak nggak jalan di salib? Nggak enak. Nggak enak. Tapi kalau Anda memang mengalami kondisi-kondisi seperti ini yang masuk kategori salib, tipsnya adalah cuma satu, belajarlah dari sang ahlinya pemanggul salib, namanya Yesus. Karena cuma Yesus yang sanggup memanggul salibnya sendiri secara sempurna sampai dia mati dipaku di salib yang dia bawa itu, di atas kayu salib. Belajarlah dari Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius bab 26 ayat 39. Bagaimana waktu itu Yesus ya punya kesempatan untuk menolak salib itu. Ini adalah kata-kata dia di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudaraku, ketika Anda mengalami satu penolakan, mungkin ini ada beberapa kejadian juga, saya lupa bagikan. Beberapa teman, dia mengalami satu penolakan, dia sudah pacaran dengan seorang, ya ini teman saya cewek juga kebetulan, dia pacaran dengan salah seorang cowok yang beda agama. Pada awalnya si cowok ini rela untuk mau masuk Katolik gitu ya, tapi hubungan udah jalan pacaran 3 tahun, tiba-tiba orang tua si cowok ini justru maunya yang cewek ini masuk ke agamanya si cowok. Tapi karena si cewek ini dia mengatakan saya tetap mau jadi pengikut Yesus, saya nggak bisa kalau nggak jadi pengikut Yesus. Akhirnya dia putus, gitu ya. Nah, saya selalu mengatakan kepada teman saya ini adalah salib yang harus kamu tanggung. Karena kamu tetap memilih Yesus, kamu tetap memilih di jalur firman-Nya, kamu tetap melayaninya, dan kamu harus kehilangan cintamu, kamu harus ditinggalkan oleh teman-temanmu, misalnya ya. Atau ada anak muda yang akhirnya dikucilkan oleh teman-temannya karena lebih memilih persekutuan doa daripada dugem. Nah, ini adalah salib. Ketika dia dikucilkan, caranya kita harus belajar dari Yesus. Jangan seperti kehendak kita, tapi justru seperti kehendak Bapa.
Dan penguatan buat saudara pada malam hari ini adalah Tuhan mengatakan kalau kita mengalami badai yang karena salib dalam kehidupan ini karena salib. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, salib itu hanya dialami oleh orang-orang pilihan Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan memilih Anda dan saya? Kalau iya, berarti gak usah takut. Tuhan pasti beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, belajarlah padaku. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan menanggung beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tuh, belajar dari Yesus kan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini, makanya kenapa kita bisa dancing in the storm di dalam kategori salib. Karena kita belajar dari Yesus. Yesus itu mengajarkan kepada kita lemah lembut dan rendah hati. Makanya ciri orang yang benar-benar sungguh-sungguh menghayati permasalahannya sebagai salib, dan memang kalau memang betul itu adalah salib, orang ini pasti akan rendah hatinya minta ampun. Kalau Anda ketemu orang yang dia curhat kepada Anda dengan sambil nangis-nangis, aku bersyukur deh Tuhan memberikan salib ini kepadaku. Ini dia lagi menyombongkan diri sendiri. Ya, sebab nggak perlu disombongkan. Salib itu harus dihidupi dengan lemah lembut, dengan penuh kerendahan hati. Dan Anda nggak perlu kuar-kuar ke orang kalau Anda punya salib ini, punya salib itu, salib ini, salib itu. Ya, justru belajar kepada Tuhan Yesus. Dan biasanya kalau kita memang betul-betul dipilih oleh Allah, diizinkan untuk boleh mengalami yang namanya salib, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Walaupun masalah rumit, walaupun secara dalam kacamata manusia kita melihatnya pelik gitu ya, tapi hati kita selalu dalam kondisi tenang. Amin. Nah, oleh sebab itu tipsnya sama seperti yang sandungan tadi. Kalau Anda mengalami suatu kondisi badai yang berkaitan dengan salib, sebagai konsekuensi Anda sebagai pengikut Yesus, sadari salib hidup Anda. Hadapi, pikul salib Anda. Syukuri dan jalani bersama Tuhan. Nah, sebagai penutup, sekarang segmen penutup ya. Saya ingin membagikan kepada Anda satu kata-kata bagus, mohon maaf dalam bahasa Inggris. God uses all the problems and challenges of life for divine purposes. Allah menggunakan semua masalah-masalah kita dan tantangan-tantangan dalam hidup kita ini untuk tujuannya yang ilahi. Bahwa Tuhan tidak pernah serta-merta membiarkan kita hidup dalam masalah tanpa suatu rancangannya yang mulia. Tetapi seringkali kita sebagai manusia melihat masalah yang Tuhan izinkan itu terjadi sebagai dalam tanda kutip kutukan, sebagai dalam tanda kutip suatu cara hukuman dari Tuhan. No. Walaupun kita mengalami yang namanya sanksi, Tuhan mau mendidik kita supaya kita bertobat dan taat. Amin gak? Walaupun yang kita alami adalah masalah sandungan, Tuhan mau membuat kita lebih tough, lebih yakin dan lebih kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan diri sendiri, dan tetap berjuang tanpa menyerah. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, sebagai orang pengikut Kristus, seharusnya Anda dan saya itu tidak alergi sama yang namanya masalah. Amin ya. Sekarang seringkali saya kasih pertanyaan begini. Kalau misalnya di daerah Green Garden, ini kan orang Kedoya semua ya. Anggap nih di daerah Green Garden tiba-tiba dalam tahun 2020 setelah corona ini
tiba-tiba kedatangan ribuan, atau nggak usah ribuan lah, lebay, ratusan copet. Oke, ratusan copet atau tukang begal. Ada puluhan tukang begal di komplek Green Garden. Dan ternyata Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia harus turun tangan untuk mengatasi masalah di Green Garden. Kira-kira Pak Jokowi akan menyuruh siapa untuk menyelesaikan masalah begal di Green Garden? Pilihannya, 1, Hansip. 2, polisi. Yang ketiga, Densus 88. Pasti yang dipilih polisi lah ya. Kalau Hansip mungkin Hansip kurang ada punya senjata. Densus 88 terlalu lebay ya. Kan bukan teroris, cuman begal. Ya polisi doang cukup lah ya. Nah, oke, itu satu pertanyaan tersatu. Pertanyaan kedua, kalau misalnya di Green Garden tiba-tiba disinyalir ada beberapa rumah di Green Garden itu sebagai sarang teroris, dan Pak Jokowi harus turun tangan, dia menurunkan siapa? Hansip, polisi, atau Densus 88? Pasti yang ketiga, Densus 88, betul nggak? Karena teroris, bukan begal. Kenapa kok di yang urusan teroris dikasih ke Densus 88? Karena masalahnya lebih rumit, lebih kompleks, dan tantangannya lebih berat. Kenapa kalau untuk urusan begal cuma dikasih ke polisi? Ya polisi juga bisa, nggak perlu Densus. Apalagi kalau cuma urusannya maling jemuran, nggak perlu sampai polisi, Hansip juga bisa, atau Satpam juga bisa, betul? Artinya Pak Jokowi tahu betul kalau masalah kecil dikasih Hansip cukup atau polisi, tapi kalau masalah begitu besar kasih Densus 88. Pertanyaan saya simpel satu kepada Anda dan saya pada malam hari ini. Anda ini Densus 88-nya Tuhan atau cuma levelnya Hansip di mata Tuhan? Kalau Anda mau jadi levelnya Densus 88 atau Kopassusnya Tuhan, harusnya Anda nggak alergi yang namanya badai. Karena badai semakin tinggi, pasti orang yang butuh keahlian yang bisa mengatasinya. Setuju ya? Oleh sebab itu, tetaplah setia, tetaplah berlatih di dalam setiap badai permasalahan dalam hidup. Karena masalah itu ibaratnya sama seperti kalau kita latihan beban. Masalah itu sama seperti kalau kita pergi ke tempat fitness. Awal-awal kita mungkin cuma mengangkat yang bebannya 2 atau 3 kilo. Tapi kalau udah 5 tahun fitness cuma mengangkat beban 2 atau 3 kilo, diketawain sama seluruh orang se-Jakarta. Kenapa? Karena bebannya nggak nambah kan? Begitu juga dalam kita dalam menjalani hidup ini. Berani nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan kasih saya masalah yang cetek-cetek, kasih saya masalah yang besar Tuhan. Karena aku pengen jadi Kopassusmu Tuhan. Nggak mau cuma levelnya Hansip Tuhan. Berani nggak? Ya, ini satu challenge. Tapi karena firman Tuhan katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara yang besar. Itu juga berkaitan dengan masalah. Kalau Anda sudah bisa melewati satu masalah level 1, mungkin akan diberikan level 2, level 3, level 4. Tapi yang membedakan kalau orang fitness, yang makin besar makin kuat adalah otot-otot badan kita. Tapi kalau di dalam Tuhan, ketika masalah 1, 2 dan kita bisa alami bersama dengan Tuhan, badai itu, yang akan semakin besar, semakin kuat adalah otot-otot rohani kita, otot-otot iman kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Teman-teman terkasih, ada gambar terakhir dari saya. Ini gambar apa? Gambar selancar. Ya, gambar selancar. Selancar ini digunakan untuk orang-orang bisa menari di atas ombak, betul ya? Bisa nggak orang begitu lahir main selancar? Nggak bisa. Tapi orang harus belajar main selancar, dimulai dari ombak yang paling kecil. Dia sudah bisa berdiri.
Ketika dia sudah berdiri, dia cari ombak yang lebih tinggi lagi. Dia bisa mungkin dengan manuver-manuver tertentu. Dalam hidup ini, Tuhan sudah memberikan kepada Anda dan saya selancar-selancar kehidupan. Permasalahannya, pertanyaannya, bagaimana Anda memperlakukan selancar kehidupan Anda? Apakah Anda cuma duduk diam di pinggir pantai dan memegangi selancar kehidupan Anda dan menyaksikan orang-orang hebat itu menari-nari di atas ombak yang tinggi? Atau Anda mulai belajar masuk ke dalam lautan dan Anda mulai membasahi diri Anda mulai belajar berdiri di atas selancar kehidupan Anda, dan Anda mulai melintasi 1-2 ombak yang pendek sampai Anda bisa mengatasi seombak yang tinggi. Selancar kehidupan itu adalah iman, harapan, dan kasih. Apakah Anda memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Apakah Anda memiliki harapan juga di dalam Dia? Dan apakah Anda memiliki kasih? Karena ketika Anda mengolah iman, harapan, dan kasih itu dalam hidup Anda, itu ibarat Anda belajar berselancar. Karena kehidupan ini itu sama seperti ombak yang gak pernah berhenti untuk terus datang gitu ya. Kalau Anda pergi ke laut, ya, saya lagi kangen sama Bali nih ya, udah lama gak ke Bali ya. Kayaknya kangen banget liburan ya. Makanya saya mulai ngeliat ini, wah seneng banget gitu ya. Kalau kita lihat di pantai, itu yang namanya ombak itu kan gak pernah berhenti, betul? Kalau tiba-tiba Anda melihat ombak itu berhenti, berarti bentar lagi mau terjadi tsunami. Ya, ombak itu gak pernah berhenti. Ada quote yang mengatakan, problems are like never-ending waves in the ocean. You can stop them, but you can learn to surf. Permasalahan badai dalam kehidupan itu seperti ombak di lautan, tidak akan pernah berhenti. Anda dan saya nggak bisa menghentikan badai dan masalah, itu tetap ada. Itu ciri orang hidup. Kalau Anda nggak mau punya masalah, ya nanti Anda punya titel di depan nama Anda ALM almarhum, nah itu baru Anda nggak punya masalah tuh. Ya. Kita nggak bisa menghentikan setiap masalah dalam hidup ini. Badai ini nggak bisa kita hidupi. Kita nggak bisa berhentikan. Tapi kita bisa belajar untuk mengatasinya. Dan satu hal, orang yang mampu untuk menari di atas badai, menari di atas ombak ini adalah orang yang dibayar mahal. Coba Anda ikut datang ke sebuah acara perlombaan kejuaraan dunia selancar yang bisa menaklukkan ombak yang ditepuk tanganin, betul nggak? Tapi yang tepuk tangan dia yang bayar. Tapi orang yang bisa mengalahkan ombak dia yang dibayar mahal. Inilah tantangan buat kita. Mari kita renungkan, mari kita hidupi setiap setiap badai dalam kehidupan kita ini. Mari kita juga mau syukuri setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, dan kita mau lebih bijak, kita mau lebih punya hikmat untuk melihat mana masalah yang masuk karena ketidaktaatanku, yaitu sanksi, mana masalah yang masuk kesandungan, dan mana masalah yang masuk kategori salib. Ingat, salib itu kalau Anda mengalaminya karena Anda tetap berpegang teguh pada Tuhan dan Anda punya masalah, itu baru salib. Amin. Saya mengajak teman-teman dari tim PD Kedoya untuk berdoa singkat. Mari kita tenangkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh Engkau ingatkan kembali bahwa ternyata Engkau hadir di dalam setiap permasalahan dan badai yang kami alami dalam hidup ini. Bahwa Engkau mengadakan dan mengizinkan semua itu terjadi untuk rancangan-Mu yang indah, untuk rancangan-Mu yang mulia. Entah itu rancangan-Mu untuk mendidik kami, untuk kami lebih taat dan kami lebih bertobat, untuk kembali ke jalan-Mu yang benar.
Atau mungkin kami Kau izinkan masalah itu terjadi karena sandungan. Untuk Engkau mendidik kami agar kami lebih tidak dengan mudah menyalahkan orang lain, dengan tidak mudah menyalahkan keadaan. Dan kami tetap berjuang, tetap mau berusaha semaksimal mungkin. Dan kami juga belajar Tuhan, bagaimana kami menyikapi salib yang Kau berikan dalam hidup ini, sehingga kami dapat atau mampu semakin menghayati panggilan hidup kami sebagai pelayan-Mu. Tuhan, kini kami tidak takut akan badai masalah. Tetapi yang kami takut adalah apabila Engkau tidak bersama dengan kami. Oleh sebab itu doa kami kepadamu Tuhan, sertai kami, ingatkan kami dimanapun kami berada, siapapun kami yang mendengarkan Zoom online ini maupun yang di Zoom maupun yang di YouTube, sehingga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang tough atau tangguh di dalam menghadapi setiap badai permasalahan, dan mulut kami tetap memuji-Mu dan mengatakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya tidak ada satu masalah pun Tuhan yang tidak dapat kami lewati jika kami tidak berjalan bersama-Mu. Oleh sebab itu penyertaan-Mu biarlah sempurna hadir dalam kehidupan kami. Wartaan firman sudah selesai Tuhan, tetapi janji-Mu dan Roh Kudus-Mu serta firman-Mu tetap akan tinggal di dalam hati setiap kami, sehingga firman-Mu itu sanggup tertanam dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah, dan biarlah buah itu tetap tinggal dalam hati setiap kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Bro Tony Chan, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati semua pelayanan, keluarga, kesehatan Bro Tony, agar makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan penyampaian firman Tuhan lewat Bro Tony. Amin. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, mari sekarang kita sampai pada persembahan. Kita mau berdoa, kita tunjukkan kepala. Tuhan yang Maha Rahim, betapa besar kasih-Mu kepada kami selama kami hidup Tuhan. Bahkan masalah-masalah kami pun telah Kau rancangkan berguna bagi kami. Engkau selalu menjanjikan ada di samping kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut lagi akan masalah, karena masalah itu akan meninggikan kami di mata-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami ingin memberikan apapun yang kami punyai untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan lagu persembahan ini.
kepada pengumuman. Ya, shalom, Ibu Bapak, saudara terkasih dalam Kristus. Pengumuman untuk hari ini adalah yang pertama kita akan ada pembinaan tim yang akan diadakan tanggal 19 yang akan datang hari Kamis. Jadi diharapkan semua tim mengikuti Zoom meeting. Kemudian kita akan ketemu lagi di hari Selasa depan yang akan pewarta dengan Ibu Adelaine Riyadi, yaitu belajar dari Nikodemus. Ya. Jadi itu adalah pengumuman hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bro Tony Chen yang sudah membawakan pewartaan yang begitu luar biasa, juga kepada Leoni dan Markus dengan pujian-pujian yang luar biasa juga, dan kepada semua co-host semuanya yang telah bertugas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, Kemudian, terima kasih. sebelumnya nanti setelah selesai pujian penutup ya, nanti jangan selesai dulu, artinya video dan mic-nya dinyalakan semua, kita bisa saling menyapa dan kita foto bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Chanoko. Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung acara persekutuan doa kita. Mari sekarang kita mau berdoa penutup. Allah Bapa kami, puji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami berterima kasih, bersyukur Tuhan, karena segala acara telah berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, Kau telah sendengkan telinga-Mu kepada puji-pujian penyembahan, dan juga telah Kau wartakan firman-Mu lewat Bro Tony Chen. Kami semakin diteguhkan Tuhan, kami semakin percaya bahwa kami tidak bisa menghindari badai kehidupan. Badai kehidupan ini harus kami hadapi Tuhan. Tentunya bersama-Mu yang ada di samping kami. Kami tidak akan takut lagi Tuhan, sebab Engkau sendiri yang menjanjikan akan selalu menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Bapa, kami mau berdoa buat Tony Chen dan keluarga. Semoga Kau limpahi segalanya untuk Bro Tony Chen dan keluarganya, kesehatannya, keuangannya, pelayanannya semakin bertambah-tambah Tuhan. Dan juga untuk semua kami yang ada di sini, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu telah tertanam kuat di dalam hati kami dan akan menjadi rema di kehidupan kami yang akan datang. Semoga minggu-minggu depan kami bisa membawa banyak jiwa untuk turut memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala doa ini kami sampaikan dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena hanya Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja, tempat kami memohon, mengadu, tempat kami berlindung. Terima kasih Bapa atas segalanya. Segala hormat dan pujian kami sampaikan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan firman yang begitu bagus, kita telah diteguhkan. Semoga
sukacita surga tetap ada di hati kita, sehingga kita tidak takut lagi akan ada segala masalah yang menghampiri, karena ada Tuhan di dalam kapal kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya dan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sampai ketemu minggu depan, kita bertemu lagi pada acara PDPKK minggu depan. God bless you. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita jangan keluar dulu, kita akan foto-foto dulu, kita bisa bincang-bincang. Terima kasih, Tuhan Terima memberkati. kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, luar biasa. Kita foto dulu ya. Thank you Leoni Markus, thank you Bro Thank you, Tom, sama-sama. thank you, Thank you, Ci. thank you, thank you juga untuk semua tim online PD, thank you. Terima kasih. PD Andreas keren, euy. Tony Chen Gurunya keren, siapa dulu, euy. Tom? Zoom-nya dulu, Tom. Siapa yang foto nih? Ayo Erin foto ya. Yang foto siapa, Ayo Kerin? kita foto ya. Tapi Fotonya, persediaan- videonya tolong dikeluarin dulu itu, Ci. Hah? Video-videonya dinyalakan dulu ya. Shalom Susan. Ini Novita Teddy. persembilan ya. San. Ada Henny ya, ada Henny sama Yohanes. Shalom. Hendra, Baca WhatsApp. Ayo, kloter pertama. Cia, Tante Eni, Yen, Kotanto, Bro Tony, Esther, Bu Jenny, sama Wah, enggak ya? Tante Yoga. Siap? 1,